Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang korosi. Oke, saya minta direspon dulu. Risnawati bisa melihat tampilan yang ada di laptop ataupun HP-nya dengan? Bisa, Pak. Ya, tulisannya apa di sana yang tertera? Terus korosi sudut pandang kimia. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. RAS itu merupakan nama lain dari korosi. Materi ini masih ada hubungannya dengan sel elektrokimia maupun sel volta ya. Kalian bisa melihat di tayangan awal saya ini ada 3 buah contoh korosi. Kalau nama lain dari korosi itu adalah RAS. Kita akan melihat slide berikutnya. Untuk kemarin, yang sudah saya buka beberapa video link YouTube tugas untuk praktek sel volta. Nanti mohon bisa kembali dikirimkan ke alamat ini ya, seperti yang saya katakan tadi. Terus kemudian saya lanjut lagi. Sekarang pengertian dari korosi. Korosi itu apa sih? Korosi itu adalah sebuah peristiwa kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan bergeser di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, nama lain dari korosi itu adalah perkaratan besi, bisa, RAS juga bisa. Terus kemudian, ini contoh dari korosi, ya, besi tua dari mobil ya. Nah, korosi itu bisa disebabkan karena adanya proses ya elektrokimia, karena adanya water yang warna kuning, ini berarti air, kemudian adanya oksigen, kemudian ada elektrolit, larutan yang bisa mengantarkan listrik, dan juga adanya hidrat iron oxide atau terhidrasinya dari iron itu besi ya, menjadi senyawa oksida. Terus kemudian kita lanjut, reaksi pada korosi ini penting bagi kalian, perlu diketahui. Saya ambil contoh besi. Besi itu akan menjadi Fe dalam bentuk solid itu logam, akan menjadi Fe2+ ditambah 2E. Fe di sebelah kiri itu kan di lognya 0, sebelah kanan panah ini menjadi 2+, berarti 0 menjadi +2. Oksidasi atau reduksi. Oksidasi ya. Jadi proses oksidasi itu kemudian dia akan melepaskan 2 elektron. Nah, pelepasan 2 elektron ini yang nantinya akan berlanjut pada reaksi-reaksi pada kondisi asam ataupun kondisi basanya. Nah, kalau yang dituliskan di sini adalah kondisi keadaan basa. Kenapa? Karena ada muncul OH- atau hidrasi, ion hidroksi ya. Terus kemudian hasil akhirnya seperti apa, Pak? Hasil akhir dari proses ini nanti akan diperoleh yaitu Fe2O3 TiO2O ini berarti senyawa hidros, dan cirinya adalah warnanya menjadi coklat. Nih, salah satu ciri dari korosi itu mempunyai warna yang cenderung ke coklat. Kemudian berikutnya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan korosi itu ada beberapa. Yang pertama adanya acidity atau keasaman di lingkungan. Kemudian yang kedua, elektrolit kontak, berarti kontak larutan-larutan elektrolit, misalkan larutan garam. Jadi logam-logam yang berada di tepi laut yang mengandung garam itu akan lebih cepat terkorosi. Kemudian kondisi dari metal, berarti kondisi dari logam tersebut, terus adanya potensial elektroda, atau mungkin juga terjadi karena kontak dengan logam yang lain. Nah, itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan korosi. Jadi tidak hanya oksigen, tidak hanya
air, tetapi juga ada faktor yang lain seperti ini. Kemudian pada kondisi basah, nah, silakan dilihat ini kondisi basah, reaksi yang terjadi akan dihasilkan voltase seperti itu 0,44 volt dari reaksi Fe menjadi Fe2+ ditambah 2E. Nah, dan seterusnya akan dihasilkan dari Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, kemudian akan terurai menjadi reaksi ya air itu menghasilkan asam patohamin dan semuanya memiliki voltase. Jadi menurut pemikiran saya, sebetulnya kalau kita bisa melakukan manajemen yang bagus, voltase ini dijadikan sebuah bank listrik, nanti akan bisa digunakan untuk menghasilkan aliran listrik yang baik. Namun selama ini karena proses perkaratan korosi itu lama, ya lambat, maka mungkin energi yang dihasilkan tidak sebesar yang kita harapkan. Kemudian yang kondisi asam ini hampir sama reaksinya, cuman bedanya akan menghasilkan H+ nanti. Ini 4H+ ditambah O2 ditambah 4N jadi 22O. Juga dihasilkan ini voltasenya kalau kalian lihat. Nah, ciri dari reaksi perkaratan korosi pada kondisi asam itu dihasilkan 4H+ itu. Nah, reaksi ini akan berlangsung seperti halnya reaksi di suasana basah. Nih. Nah, sekarang cara pencegahan korosi. Pencegahan korosi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan galvanisasi. Yang kedua, protection katodik, atau yang ketiga, coating. Ya, galvanisasi ini merupakan salah satu cara yaitu pengorbanan logam. Jadi dia akan dihubungkan dengan logam yang lain yang mudah untuk tereduksi, kemudian tidak akan menjadi rusak logam yang kita lindungi. Kemudian ada cathodic protection. Nah, cathodic protection itu misalkan dengan memberikan penghambat untuk terjadinya reaksi elektrokimia. Dan yang ketiga, coating. Coating itu apa, Pak? Coating itu adalah pelapisan. Contohnya pengecetan. Jadi kalau kita punya pagar di rumah, kemudian supaya tidak menjadi berkarat, maka bisa dilakukan coating. Itu ya. Nah, ini contoh dari pencegahan korosi. Terus tugasnya apa Pak? Tugas untuk hari ini ada 4 PR yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian akan membuat praktikum sederhana, nanti buat dengan menggunakan wadah gelas aqua yang plastik itu ya, 4 wadah. Untuk yang pertama masukkan 1/4 gelas ya air, maksudnya 1/4 ketinggiannya. Terus kemudian yang kedua garamnya boleh garam glosok, boleh garam biasa. Terus kemudian yang ketiga air dan garam, dan yang keempat minyak goreng. Minyak gorengnya bekas boleh Pak, boleh. Ya. Kemudian kondisi gelas terbuka semua. Nah, masing-masing gelas itu dengan masukkan paku. Pakunya sudah diamplas dulu, dibersihkan dulu. Kemudian kalian foto pada kondisi keadaan awal. Nah, nanti setelah kondisi 3 hari, tolong kalian amati kembali kondisinya seperti apa, apakah sudah terjadi korosi atau belum. Nah, untuk sistematikanya buat di laporan buku praktek yang besar, terus kemudian nanti diunggahnya masih minggu depan, jadi tidak besok pagi. Nah, letakkan gelas-gelas tersebut di tempat yang lembab, misalkan dekat dengan sumur atau mungkin kolam atau mungkin kamar mandi, supaya proses korosinya bisa berjalan dengan baik dan bisa kalian amati perubahannya dengan cepat. Itu tugas pertama. Tugas keduanya, kalian lakukan analisa cara untuk menghambat atau memperlambat korosi dari PowerPoint saya tadi. Ya,
apa yang bisa menghambat atau memperlambat korosi, silakan nanti diuraikan. Terus yang ketiga, kalian menjawab pertanyaan saya, apakah korosi dapat memberikan keuntungan sebagai baterai jika ditreatment dengan baik? Dan kira-kira bagaimana caranya? Nah, ini saya menginginkan kalian mengeksplor lebih jauh, boleh browsing dari buku maupun dari internet untuk bagaimana memanajemen supaya korosi itu bisa digunakan untuk kemajuan kemaslahatan manusia ya. Terus kemudian yang keempat, resume elektrolisis dari video. Nah, itu merupakan yang harus kalian kerjakan untuk hari ini, dan yang dikumpulkan besok ya, yang dikumpulkan besok baru yang nomor 4 saja. Karena ada maksimalnya besok. Nanti silakan kalian mengumpulkannya yang 4. Kemudian yang tugas 1, 2, 3 akan saya berikan linknya pada minggu depan. Ini saya stop share dulu ya. Ya, bisa terlihat lagi wajah saya? Sakit, Pak.